Nah, yang selanjutnya kita perlu membangun jaringan. Nah, dunia ini sekarang menjadi dunia yang global. Hubungan antar manusia itu menjadi sangat dekat. Nah, bagaimana seorang guru profesional itu harus membangun jaringan. Jadi tidak hanya putar di sekolah saja, tapi membangun jaringan. Salah satunya adalah aktif di organisasi profesi. Nah, ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, tentunya Bapak Ibu punya problem yang banyak. Justru kalau Bapak Ibu merasa tidak punya problem, itulah sebenarnya problem Bapak Ibu sesungguhnya, ya. Jadi Bapak Ibu mesti punya problem, dan problemnya itu bisa diselesaikan atau diskusi di dalam organi profesi. Kalau sebagai guru minimal MGMP, minimal Bapak Ibu ya. Kemudian aktif di kegiatan pelatihan. Jadi Bapak Ibu sekarang itu Bapak Ibu untuk ikut pelatihan tidak harus menunggu undangan. Banyak yang ditawarkan di media-media. Bapak Ibu kalau aktif di media sosial itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ditawarkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Makin sering Bapak Ibu ikut pelatihan, berarti ilmunya Bapak Ibu akan tambah. Tapi bukan berarti Bapak Ibu boleh meninggalkan tugas mengajarnya. Lakukanlah pelatihan-pelatihan itu dengan durasi yang sesuai. Nah, jadi tidak sampai mengganggu kegiatan pembelajaran. Jangan sampai Bapak Ibu dicap sebagai guru ahli pelatihan tapi tidak pernah mengajar. Itu sangat ironis. Kemudian berbagi ilmu. Nah, sharing dengan teman, seorang yang bisa memberikan kepada orang lain biasanya dia sudah menguasai dan akan meningkatkan penguasaannya. Jadi ilmu yang mumpuni itu adalah ilmu yang sudah mampu diberikan kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu belum bisa berbagi dengan orang lain, berarti penguasaan Bapak Ibu di ilmu itu perlu ditingkatkan. Barangkali dilanjutkan, cukup panjang barangkali ya. Nah, sekarang Bapak Ibu produktif. Nah, untuk menjadi seorang guru yang profesional harus mempunyai karya atau pekerjaan atau kegiatan yang produktif. Menyiapkan perangkat pembelajaran itu termasuk produksi yang sangat penting. Jangan sampai Bapak Ibu merasa bahwa RPP, silabus dan sebagainya ini hanya sebagai beban untuk Bapak Ibu, tapi menjadi ajang kreativitas. Bapak Ibu tidak boleh hanya copy dan paste untuk RPP-nya, tapi benar-benar dirancang sebaik mungkin. Apalagi sekarang RPP itu cukup singkat, jadi mudah disiapkan. Jadi kalau Bapak Ibu masih juga hanya mencari kopian ke temannya, maka kreativitas Ibu Bapak Ibu masih kurang. Berarti Bapak Ibu perlu mengupgrade diri untuk mampu membuat perangkat pembelajaran yang aplikatif dan efisien. Nah, kemudian senang menulis. Nah, Bapak Ibu bisa menulis modul, menulis naskah, menulis soal, menulis buku, dan lain-lainnya. Makin banyak Bapak Ibu berkarya di penulis, maka wawasan Ibu akan meningkat. Nah, kemudian senang membuat media belajar. Nah, ini tuntutan zaman Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mampu membuat media belajar, maka kegiatan pembelajaran menjadi makin efektif. Nah, makin banyak membuat ilmu Bapak Ibu meningkat, kemampuan mengajar menjadi lebih baik. Nah, kemudian senang membuat karya inovatif. Sebagai seorang guru, tentunya ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang kreatif, yang inovatif. Nah, bagaimana mungkin kita menuntut anak-anak kita untuk kreatif dan inovatif kalau Bapak Ibu gurunya kurang inovatif. Jadi tidak mungkin kita menuntut hal-hal yang tidak kita kuasai.
Oleh karena itu Bapak Ibu harus membuat karya-karya inovatif atau hal-hal yang inovatif yang berhubungan dengan profesi Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini adalah penguasaan IT. Nah, hal ini sudah menjadi kewajiban bagi semua guru. Apa itu PowerPoint salah satunya? Mungkin Bapak Ibu, gampang PowerPoint. Tapi Bapak Ibu mesti harus kuasai, harus dipraktikkan, hanya sekedar merasa sudah bisa. Kemudian bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa website, bisa dari game pembelajaran, bisa komunikasi data, bisa tes online, dan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan IT yang Bapak Ibu wajib kuasai, ya. Nah, itu barangkali. Nah, ini masih ada satu lagi, yaitu hal yang sangat penting buat Bapak Ibu guru, yaitu keteladanan. Nah, untuk menjadi seorang guru yang sukses, tentunya Bapak Ibu harus menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Nah, sebagai negara yang berdaulat ketuhanan, maka teladan dalam ketakwaan. Bapak Ibu memberikan contoh bagaimana Bapak Ibu menjalankan agamanya sesuai dengan agama masing-masing, menunjukkan bagaimana tingkat ketawakan Ibu, Bapak Ibu yang tinggi. Yang kedua, penampilan. Penampilan sangat penting Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terlihat sisirannya berantakan, bajunya berantakan, warnanya mungkin kurang matching, kemudian kerapiannya kurang, dan sebagainya. Nah, makin baik penampilan Bapak Ibu, tentunya anak-anak akan menjadi lebih senang melihat Bapak Ibu dan makin menghargai, ya. Jadi di dalam konsep Jawa itu ada konsep yang mengatakan harga diri seorang itu tergantung pada penampilannya. Salah satunya tentunya, ya, bukan mutlak orang yang keren tentunya harga dirinya tinggi. Itu salah satu saja dari banyak hal. Kemudian keramahan. Nah, Bapak Ibu menjadi guru wajib memberikan contoh seorang makhluk, seorang manusia yang ramah, ya, yang ramah terhadap teman-temannya, yang ramah terhadap anak-anak didiknya, yang ramah dengan semua orang dalam pergaulan. Kemudian kesantunan. Nah, kesantunan sangat penting karena ini keteladanan. Bapak Ibu bagaimana berbicara itu akan menjadi acuan anak-anak. Ya, Bapak Ibu guru yang santun tentunya akan ditiru oleh anak-anak agar menjadi santun. Kemudian konsistensi. Nah, Bapak Ibu, untuk keteladanan itu salah satu konsistensi. Ya, Bapak Ibu, kalau sudah berjanji saya mau ulangan ini tanggal sekian, jam sekian, diusahakan Bapak Ibu konsisten. Kalau Bapak Ibu punya peraturan, saya akan menilai dengan perbandingan seperti ini. Anak yang menyerahkan dulu mungkin akan diberikan hal-hal khusus, penilaian khusus tambahan. Bapak Ibu harus konsisten. Ketika Bapak Ibu memberikan tugas kapan harus dikumpulkan, Bapak Ibu harus konsisten. Ya, konsisten itu penting sekali. Nah, yang terakhir sikap. Nah, sikap, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan integritas itu menjadi keseluruhan dari keteladanan. Tidak mungkin seorang anak diajak disiplin kalau kita sebagai guru tidak disiplin. Tidak mungkin anak-anak kita menjadi jujur kalau kita sebagai guru juga kurang jujur, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, kasih sayang. Nah,
kasih sayang ini sangat penting. Anak-anak itu akan merasa sangat dekat dengan gurunya ketika gurunya itu benar-benar mengajar, bergaul dengan siswanya itu penuh kasih sayang. Anak itu tahu persis kalau Bapak Ibu tersenyum, tersenyumnya karena sayang. Kalau Bapak Ibu pun harus marah, marahnya karena sayang. Anak-anak itu tahu persis. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa menyembunyikan yang itu di mata anak-anak. Yakin kalau Bapak Ibu dengan penuh kasih sayang, pasti hubungan anak-anak dengan Bapak Ibu akan menjadi sangat baik, sehingga sangat efektif dan bisa menjadi teladan. Barangkali itu aja apa yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan semua menjadi renungan kita semua. Kita ingin menjadi guru yang profesional, guru yang ideal, guru yang menjadi contoh buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat masyarakat. Sekian, kalau ada hal-hal yang kurang baik mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.